Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wabil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama saya ucapkan semangat pagi untuk adik-adik, murid-murid dan anak-anakku sekalian kelas 10 SMK Muhammadiyah 1 Banjarsari. Pada hari ini kita akan membahas sedikit materi tentang sadar hukum. Jadi tentang hukum. Jadi dalam teori hukum itu kurang lebihnya adalah kumpulan atau himpunan peraturan-peraturan yang sifatnya itu memaksa. Jadi dalam hukum itu secara garis besar itu dibagi atas dua ya, secara garis besar. Yang pertama hukum yang sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak tentu kita paham sekali bahwa kita sebagai orang Islam punya hukum yang tidak bisa tawar-menawar, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang menciptakan Allah SWT, bukan manusia. Jadi tidak ada sedikit pun kesalahan di dalamnya. Beda dengan hukum seperti hukum positif di negara kita atau undang-undang, disebut undang-undang, itu ciptaan manusia, di mana itu sifatnya subjektif. Jadi bisa adil, bisa juga tidak adil. Jadi itu tergantung pembuatnya. Tapi secara teori hukum itu fungsinya ada beberapa macam, yakni untuk mengatur tingkah laku manusia. Jadi tingkah manusia itu harus diatur, dikendalikan supaya teratur. Jadi tanpa itu semua tentu suatu negara atau masyarakat akan menjadi kacau balau, kira-kira seperti itu. Terus fungsi yang lain dari hukum adalah berisi perintah atau larangan. Jadi dalam Al-Quran juga isinya kalau nggak perintah ya larangan, dimana ketika hal itu kita langgar berakibat sanksi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi di masa pandemi COVID ini kita harus mematuhi prokes. Ketika kalian lihat di media sosial banyak pelanggaran, beberapa hal dari pelanggaran prokes, misalkan tidak memakai masker terkena denda, terus misalkan ada larangan tidak boleh jualan dalam waktu tertentu tetapi ada yang jualan, terus apa lagi, bahkan ada undang-undang ITE yang menjerat tentang prokes itu ya. Seperti kita tahu kemarin ada kasus personel Superman is Dead itu ya, itu terkena undang-undang ITE berkaitan dengan COVID sehingga harus menerima konsekuensi hukuman beberapa bulan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke materi. Jadi hukum terbagi atas dua. Jadi perbedaannya, jadi ada hukum perdata dan hukum pidana. Jadi kalau tentang prokes di masa COVID ini maksudnya ke hukum pidana, bukan hukum perdata. Perdata itu berkaitan dengan seperti contohnya misalkan tentang waris, tentang perceraian, tentang dan sebagainya. Itu maksudnya hukum perdata, kira-kira seperti itu. Nah, saya mengajar di SMA 1 itu PPKN yang kelas 10, 11, 12 dan ke Muhammadiyahan. Jadi kedepannya insya Allah kita akan lebih detail bahas tentang hukum. Bahkan ada simulasi ketika kita kedepannya besok ada kesempatan untuk tatap muka. Semoga COVID ini segera berakhir. Jadi ada simulasi peradilan semu. Jadi peradilan semu itu di ruangan kelas. Nanti kita bagi siapa yang posisinya sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai terdakwa dan sebagainya, seperti penasihat hukum atau pengacara. Dan di situ kita akan membahas tentang suatu kasus di mana hakim harus bertindak seadil-adilnya, terus jaksa menuntut juga sesuai undang-undang, terus pembela menyodorkan sebuah fakta untuk meringankan
terdakwa yang dia bela, kira-kira seperti itu. Jadi ini materi ini akan kita bahas besok di kelas 10 semester 1 kalau ada kesempatan tatap muka. Jadi kalau masih COVID kita belum bisa melakukan simulasi. Jadi kalau simulasi virtual itu juga saya kira lumayan susah, kira-kira seperti itu. Jadi sumber hukum, kita ke sumber hukum. Jadi sumber hukum yang pertama itu adalah undang-undang, di mana undang-undang itu dibuat oleh dua lembaga, yakni eksekutif dan yudikatif. Kalau di pusat itu presiden dan DPR, kalau di daerah berarti adalah DPRD sama gubernur, di bawahnya lagi DPRD di kabupaten bersama bupati atau wali kota, kira-kira seperti itu. Terus sumber hukum yang selanjutnya adalah kebiasaan atau custom. Ini mungkin sudah dibahas di kelas waktu kalian waktu masih duduk di SMP. Custom itu suatu kebiasaan yang diulang-ulang, di mana itu dijadikan pedoman di masyarakat, kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga adalah keputusan hakim, jurisprudensi. Misalkan terhadap hal yang sama, misalkan Raffi Ahmad misalkan mengkonsumsi narkoba yang belum ada undang-undangnya di Indonesia, maka itu si hakim akan menggunakan jurisprudensi. Jadi gimana kasus sebelumnya, hakim memutusnya bagaimana, kira-kira seperti itu, karena perkara itu belum diatur dalam undang-undang. Itu hanya sebagai contoh ya. Dan selanjutnya adalah traktat dan doktrin. Doktrin yang terkenal kita tahu di SMP sudah dibahas oleh guru BPN kalian adalah doktrin atau dikenal dengan istilah trias politika, yakni kekuasaan dibagi atas 3. Yang pertama eksekutif, yudikatif, dan legislatif, di mana ketiganya itu punya kamar-kamar tersendiri yang saling melengkapi. Misalkan eksekutif itu menjalankan pemerintahan yang dikontrol atau dikoreksi oleh legislatif atau DPR. Jadi kita harus memahami bahwa hukum itu terlepas dari adil atau tidak adil, suatu undang-undang atau peraturan itu kita berusaha untuk mencoba mematuhinya, karena kalau tidak ya itu tadi ke sanksi bisa penjara, bisa denda dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana untuk menciptakan hukum yang benar, itu kita bahas lagi di kelas. Jadi nggak cukup waktu untuk hari ini. Terus satu tugas dari saya. Jadi tugas dari saya, yakni kalian membuat sebuah artikel, yakni bagaimana cara agar masyarakat itu mau mentaati prokes tanpa rasa terpaksa. Jadi masyarakat bisa timbul kesadaran dari dirinya sendiri, sehingga mematuhi prokes itu tidak terkesan terpaksa. Itu solusinya bagaimana menurut kalian? Itu dibuat satu buah artikel, terus kalian foto di HP kalian, dikirim ke HP saya, ditulis nama lengkap sama kelas. Misalkan Sri Rezeki kelas 10 multimedia misalkan contohnya, atau Susilowati atau siapa, Bambang dan sebagainya. Terus dikirim ke WA saya, nomornya 081 salah itu nomor yang dulu, nomor yang baru 0823 1500 6795. Terus nanti kalian kirim ke WA tersebut yang mengumpulkan, yang pertama ada poin nilai di BPKN, yang kedua bagi artikel yang terbaik itu dapat hadiah bonus dari saya, ada door prize. Apa hadiahnya? Nanti setelah KPN masuk, kira-kira seperti itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.